laboratorium forensik. Kalau mau di-challenge silakan lah, ketemukan juga bisa kok, Tapi nggak masalah. Bang Saur, Ya yang kan? disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya salah ini orang. sambil saya ODGJ ini namanya. aduh Saya lagi ngomong dipotong lagi. iya ODGJ orang dekat Gibran Jokowi itu. Oh ini orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke, terima kasih. Kembali lagi di Rakyat Bersuara, ada Bang Refli, ada Bang Al-Khatri. Bang Rismon juga baru datang tapi sebagai penonton hari ini ya. Penonton. Ya oke. Tadi Bang Andi Azwan ngomong tapi dipotong. Saya harus koreksi, Mas Roy nggak boleh. Nah karena tadi Mas Roy mau ngomong, saya berikan kesempatan dulu 2 menit, 3 menit silakan. Ya. Habis itu Bang Andi ngomong tapi jangan dipotong. Oke, atas permintaan Sepakat ya? Ya, Oke. atas permintaan Mas Aiman selaku host saya hormati. Nanti saya tidak potong Andi Azwan. Tapi perlu saya tegaskan di muka. Apa yang nanti disampaikan apapun itu A sampai Z itu tidak akan bernilai apa-apa. 1, Andi Azwan bukan lulusan UGM. Tidak bisa mengatasnamakan UGM. Ya, jadi dia apa yang dia katakan itu adalah testimonium di auditu kalau istilah hukum. Hanya dengar dari orang lain dikatakan lagi. Jadi itu nilai hukumnya 0 atau zong. Saya katakan lagi, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia cerita nanti soal gelar perkara, ya itu juga zong. Ketahuilah seluruh rakyat Indonesia, Andi Azwan pada termin pertama kemarin pada pagi hari itu diusir dari ruang gelar perkara. Ya, karena dia tidak berhak ada di situ. Ya, nanti kalau ada orang lain ngomong lain, saya juga akan cerita. Saya ceritakan itu fakta. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau diusir ya bulan diusir. Kalau nanti tiba-tiba dia ngomong soal gelar perkara, berarti dia hanya dapat cerita dari orang lain lagi. Testimonium di auditu lagi. Iya nanti Dokter Tifa ngomong sebelahnya juga. Iya itu nanti kan belum ngomong. Ya toh. Jadi intinya silakan kita dengarkan omon-omonnya Andi Azwan yang tidak bernilai apa-apa. Silakan Mas Aiman. Oke, baik, terima kasih. Saya minta tetap tertib ya, bukan tidak boleh bersuara tapi harus imbang. Nih saya minta kalau seandainya nanti nggak tertib, saya harus keluarkan Anda semua. Saya harus keluarkan Anda semua, oke? Oke, silakan Bang Adi. Ayo. Terima kasih Bang Aiman. Ya, tadi mungkin bisa ditonjolkan ya. Jadi saya biar bagaimanapun juga saya juga berkoordinasi dengan Kagama. Ya dalam hal ini minta izin juga. Dan saya juga mendapat direct informasi banyak lah dari Kagama untuk sendiri, Kagama LUGM. Bukan hanya dari teman-temannya Pak Jokowi yang menyerahkan 13 ijazah aslinya di Polda Metro Jaya sebagai ijazah pembanding dari Pak Jokowi itu. Ya, apa yang saya tampilkan di sini, ya ini kan sudah jelas sama dengan yang ada di ijazah asli Pak Jokowi. Kalau dikatakan tadi kenapa ini nggak bulat, 1993 menurut dari Kagama itu, ketika Rektor Profesor Adnan itu baru diperbaharui. Sebelumnya itu memang tidak ada aturan baku tapi segi 5 bentuknya untuk bicara lambang ini dan juga arsirannya itu sangat tegas gitulah artinya, ya. Nah kalau ini sudah mulai tidak lebih clear, kalau ini dia lagi tegas untuk dari lambang ijazah itu saya mendapatkan dari Kagama Bela UGM. Makanya kalau dikatakan kenapa melantang-pelentot ya itu pertanyaan juga buat saya, apakah ada ijazah pembanding yang sama dengan Pak Jokowi dengan meterainya hijau itu yang lulusnya bersama-sama, ya yang dikatakan 19 Ibu Sri nggak salah ya, ada Pronojiwo, terus ada Hari Mulyono itu. Dan selama ini kan saya tidak pernah melihat itu untuk ijazah itu. Tapi boleh nggak saya tanya gini, boleh. Bung Andi. Tadi kan Mas Roy menuding bahwa, ini boleh nggak yang keluar 2 itu? Karena ini harus boleh. Minta yang 2, yang satu sebelah kanannya siapa? Dian Sandi. Nah ini, menurut Mas Roy, Bang Andi Azwan itu ngambil dari scanannya Dian Sandi. Itu kan pernyataan dia kan. Dian Sandi aja kan sama sama saya dan juga dibilang palsu. Nggak, ini betul. Anda membantah itu? Ya saya membantah untuk itu. Ya kan, itu hak saya untuk mengatakan itu. Ya kan? Nah jadi apa yang dikatakan oleh dia bahwasanya ini palsu, ini juga palsu, kenyataannya ijazah aslinya mirip. Identik. Tapi kalau tadi disebutkan misalnya ini nggak simetris, tadi kan sebutkan tuh. Anda mau jelaskan di mana nih? Segi 5. 1, 2, 3. Ya. Bentuk segi 5. Bukan. Ketawa boleh loh ya. Aku nggak motong, cuman ketawa aja. Tadi. Dia bentuk segi 5.
Karena sebelum Bentuknya nggak simetris 1993. antara bentuk ini dan bentuk ini. Nah, coba lihat itunya kan juga arsirannya. Arsirannya, coba. Oke. Mas Roy boleh jawab nggak sini? Tunggu dulu, saya belum selesai Oh, dulu. belum selesai, dong. oke. Saya ketawa belum aja kok. selesai dulu. Diketawain Oke, aja. silakan, Nggak silakan. apa-apa, nggak usah dibantah. Saya disclaimer ya, bahwa ini saya informasinya itu langsung dari Kagama Bela UGM. Bukan Ini, dari saya. yang ini. Oh, langsung dari Kagama. Kagama Bela UGM, Oke. bentuk ini. Kagama itu adalah keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Ya, yang nanti kan akan disnatalis Tentu ya. sumbernya nggak mau diberi. Ya, Sumbernya nggak jadi usah. kita akan sebutkan itu. Oke. Yang jelas itu jelas kita selalu berkomunikasi dengan ahli-ahli forensik Ya, dari oke. Kagama dan juga alumni dari Jepang. Apa? Ya, jadi intinya begini. Selama ini yang dikatakan palsu, akhirnya terbukti di Polda Metro Jaya itu adalah identik. Karena mereka tidak mempunyai yang namanya ijazah pembanding dari Pak Jokowi, teman-temannya Pak Jokowi. Ya, ini agak berbahaya. Agak kering menurut saya sebentar ya. Ketahuan bohongnya ini ya. Dia nggak boleh loh nyeritain di Polda Metro Jaya. Dia nggak ikut atau diusir kok dia kemarin. Ngaku nggak kalau diusir? Oke. Ngaku nggak kalau diusir? Jadi saya bicara ini dulu. Iya, ngaku Nanti nggak saya kalau menjelaskan. diusir? Iya, nanti. Ya, saya menjelaskan yang Ya. Bohong lagi. yang dikatakan bohong dia di Polda Metro Jaya. Oke, silakan. Ini sebetulnya kalau mau jujur menggunakan mantiuk itu akan kebuka. Kelihatan Gimana? dengan aplikasi open source. Ya, kalau orang multimedia pasti tahu. Fatal et al 2002 atau Mantiuk 2006 itu pasti ada. Mungkin bisa nggak ditayangkan saya punya itunya ya, yang Fatal et al sama filenya. Mantiuk itu. Ada filenya. Ada waktu saya Oke, kirim ke Anggi ya. Udah dikirim? Udah. Oke, bisa nanti. Ntar Mas Roy. Itu dari Ketawa, komputer. tadi kata nggak dilarang kok. Boleh kan? Ini kita Potong lihat yang dari dilarang. foto ya. Oke. Karena kan sekarang ini bergeser terus nih. Ya. Terus foto bergeser foto juga dari Hari Ini, Mulyono. yang ini. Oh ya. Oke, Ya. silakan. Nah, ini Fatal et al nih. Namanya adalah Nah, ini kelihatan kan? Kita ini nggak potong-potong ya. Secara utuh. Dari punya saya tadi. Ya. Kita menggunakan open source. program namanya apa programnya? Fatal et al ya. Apa? Fatal. Ya. Fatal et al 2002. Ada ahli multimedia abal-abal. Ya. Kode 2002. Oke. Nah. Satu lagi coba. Ini ada 3. Yang kedua Mantiuk. Fatal et al itu ya? Ya. Oh, Fatal et al. Oke. Di Fatal sini dia error. akan kelihatan di sini. Ini kan kalau kita bicara karena begini. Apa yang Anda mau sampaikan di sini, Bang Andi Azwan? Warna merah. Oke, ini dicap maksudnya ya? Ya, Di stempel. di stempel. Dari Oke. foto dicap. Apa yang kelihatan. Kan sebenarnya selama ini kan nggak ada. Dengan aplikasi ini yang semestinya ini mudah sebetulnya. Oh, Tidak dipelajari harus sekolah ini atau yang apa. kemarin sudah dijelaskan Ini sama udah ada Bang aplikasinya, Rismon waktu makanya saya itu. akan bantah ini kan. Karena ini saya full. Iya. Bukan sepotong. Ya. Ini kita full nih, bukan main potong-potong. Apa yang saya tampilkan tadi ini kita cek itu ada. Dan ijazah asli itu ada. Ini bisa Jelas. ada yang besarnya nih, supaya tunjukkan garis merah. Ada nggak? Di zoom aja. Bisa nggak? Oke. Saya kan nggak mau, kenapa saya nggak mau potong-potong gitu. Iya. Ya, disitulah saya bilang artinya sesuatu itu tidak semuanya kalau sekarang itu susah untuk dipelajari gitu loh. Sebentar, ini yang ngerjakan Anda sendiri? Ada tim lah, Oke. sama-sama. Ya, saya berdua itu sudah ada di Dan tim YouTube. itu ahli ya? Dia YouTube nggak perlu ahli. nggak perlu ahli? Iya. Kenapa? Kan ini aplikasi kita belajar dari seseorang Dr. Roni Teguh PhD, lulusan dari Hokkaido University. Ya, Roni Teguh-san, domo arigatou gozaimasu. Ya. Oke. Jadi kita pelajari, oh ternyata gampang kok mempelajarinya. Ya, bagaimana membelah ya yang namanya dari digital itu bisa kok dilihat. Oke. Kan begitu. Ya, artinya itu sudah susah. Kalau mau jujur sih sepertinya mereka tuh bisa mendapatkan itu. Oke. Ya, itu poin satu. Yang poin kedua, kalau kita lihat apa yang dikatakan, oh Andi Azwan diusir. Mohon maaf ya, saya katakan Ini begini. yang soal diusir nih. Ya, dia kan nggak hadir, dia kan yang Oke. kedua. Kita yang pertama nih ya. Kita hadir itu, saya bersama salah satu saksi pelapor yang adalah Ketua Umum JPKP, Mas Maret Samuel Sweken, itu meminta saya untuk mendampingi. Ya, hadirlah saya di situ.
Tapi ada namanya Hozinuddin yang mungkin sangat benci kepada saya dan melihat saya, dia langsung tuh, kenapa ada Andi Azwan di situ gitu loh kan? Tidak boleh begini. Oke. Ya. Nyelonong saya emang nggak sendiri boleh. anggota dari juga Peradi Bersatu. Ya, saya baru buka nih. Ya, saya termasuk Dewan Penasihat Peradi Bersatu juga. Oke. Jadi, ya, Kacau ini, orang makin kacau ini. saya mendampingi, tapi ada keberkeberatan. Saya kan mengatakan Mendampingi tapi baik, diusir. ya. Kalau tidak berkeberatan, saya akan keluar. Ya, saya menyalami semua, termasuk Pak Iman dan semuanya. Dan sama saya di luar itu, apakah saya keluar untuk pergi? Enggak. Saya ada di samping, saya mendengarkan semua. Lah itu nguping itu nggak boleh itu. Jadi artinya apa yang dikatakan ini itu adalah bohong belaka karena dia nggak ada di sana. Mas Roy nggak ada. Nggak ada. Mas Roy memang nggak nggak ada. Yang perlu, kedua, saya maka bukan dia di- tuh bohong tuh, saya yang bukan bohong di- tuh dia. Dia tuh nggak ada. Kita Dia tuh tuh ada yang satu- kedua, satu baru dia grup. hadir mendengar cerita dari Hozinuddin. Ya, buat saya nggak itu apa-apa. sesuatu yang tidak masalah. No problem. Oke, at all. waktu yang Mas Roy bilang Bang Andi diusir, Mas Roy nggak ada di situ. Saya memang diundang untuk sesi kedua. Ya udah Saya lah, orang ceritanya. terhormat yang tidak akan datang nyelonong-nyelonong kalau nggak diundang. Orang ini nyelonong-nyelonong diusir. Udah dia ngaku gak kalau diusir? Bagaimana ngaku gak kalau nyelonong diusir? Lucu Ngaku ya? gak kalau Oke, oke. diusir? Lucu ya. Ini- Saya Ngaku pendamping nggak kalau dari diusir? Nggak ada. saudara saya Maret sama Nggak Seken ada. sebagai saksi Oke, pelapor. kita balik ke Ya, substansi. udah jelas. Kita balik ke substansi, oke. Udah Substansi ya. jelas. Ini jelas ya pemirsa, mohon ya. Jelas Saya bohongnya. clearkan ini bahwasanya itu adalah omon-omon dari dia. Oke. Oke? Ya, jadi sebetulnya ini sesuatu yang tidak katakan wah untuk itu. Ya, bisa kok. Orang saya seperti orang saya aja bisa kok. Oke. Karena ini sudah aplikasi, semua itu gampang kalau udah Fatal aplikasi. et al ya. Fatal et al 2002 sama Et al, Mantip ya, ya. 2006. Itu yang Ya. sudah bisa Oke. terbaik yang terbaru. Dan itu bisa menentukan juga dari garis Oke. watermark juga sama emboss Oke. gitu loh. Jadi artinya dalam hal ini ilmu pengetahuan itu dibuat semakin mudah. Ya, dan kita juga bisa belajar dari situ, juga bisa belajar dari orang. Jangan terpengaruh ya orang ini merasa hebat dan Ya. sebagainya karena ada lagi orang Mas yang Andi, lebih hebat daripada saya harus kayak gini, saya harus fair gini. Karena Udah, ini kan udah. akan ada, Ngomong ini kosong udah ada pelaporan meskipun belum masuk ya. Mas Andi harus membela diri sini dan itu sebuah hal yang wajar gitu ya. Dikit aja komentar Ya, saya. tadi saya mau sampaikan kalau nanti Mas Ya. Roy bisa sampaikan, yang mana yang Mas Roy bilang itu tidak simetris. Coba yang dua Udah jelas. tadi. Satu yang ingin saya. Dia tadi ngomong panjang soal fatal et al, mantik dan sebagainya. Dia barusan dapat pengetahuan dari orang lain. Orang itu juga UGM-nya hanya magister, hanya S2. S1-nya saya tahu orang itu dari Amikom. Ya, dari Akademi Komputer. Ya gitu. Kemudian dia ngasih. Ini kalau ada orang semua kayak gini ngaku-ngaku pakar multimedia kayak gini. Wah ya repot orang. Di tengah jalan dia kayak dukun obat itu ya. Duduk di tengah jalan. Sini saya ahli multimedia sini. Wah gitu. Persis kayak itu tadi. Ya gitu. Jadi artinya Mas Aiman. Apapun yang dia terangkan. Tidak memenuhi kualifikasi. Jadi kalau nanti ditanyakan. Kualifikasi ada apa? Pendidikan S1-nya apa? S2-nya apa? Zong semua. Ya, ini jelas gak simetris. Ya kan sekali lagi bisa dilihat kah? Ini segi limanya itu meletot. Kalau tadi yang dia tunjukkan itu, ya apakah dia harus diukur dulu dan udah jelas. Kalau ini memang ini miring aja, tapi miring pun nggak boleh. Dan secara konyolnya miringnya itu dikoreksi sehingga meletot. Dan kalau dia kemudian dari kelompok penasihat hukumnya dulu kan mengatakan ini analog. Teman-teman, tadi yang diperiksa itu digital apa analog dengan fatal et al itu digital atau analog? Digital. Lah udah bohong lagi kan? Lah kalau mau analog sama seperti yang dilakukan oleh Profesor Tono Saksono yang kemarin kita undang sebagai ahli. Beliau bisa menjelaskan bagaimana pemeriksaan dengan analog. Diukur, kemudian harus di-scan dengan scan resolusi tinggi. Setelah itu dia baru itu namanya AND converter. Analog to digital converter. Nah setelah dari digital kemudian dikalibrasi kata Prof. Tono Saksono, ya saya pun juga ngerti itu kan akan menjadi clear, dia menjadi digital. Nah yang saya lakukan kemarin Mas Aiman, saya memeriksa foto ini secara analog. Karena saya hanya lihat
saya itu menjadi tukang potret itu sudah semenjak tahun 80-an. Saya menguasai teknik fotografi dan saya adalah ketua Publisia Foto Club. Klub foto Universitas Gajah Mada asli, bukan dia yang ngaku-ngaku UGM ya. Ini Publisia Foto Club itu asli. Saya anggota dari HISFA, Himpunan Seni Fotografer Amatir. Klub foto paling tua di Jogja. Bahkan saya wakil ketua Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Tolong tampilkan gambar saya. Ya, yang saya ada bersama kamera. Nah, ini tahun berapa? 95 Mas Aiman. 30 years ago. 5 tahun yang lalu tuh saya juara lomba foto nasional. Juara 1 ini Agus Surono, ini fotografernya Jokowi. Ya. Dari Pak Ayub Afe. Langsung kita terima. Ini peralatan saya dari tahun dulu. Jadi untuk meriksa foto itu bukan hal yang sulit, gampang. Ya, foto itu apa? Buat saya, maksudnya produktif. Jadi artinya kesimpulannya, Mas Aiman udah nggak usah panjang-panjang nanti dikira narsis nanti. Pas foto yang di ijazah Jokowi ini tidak mungkin dibuat dengan teknologi tahun 85. Ini jelas reprinting, kemudian logo Universitas Gajah Mada. Aslinya logonya itu keemasan. Termasuk yang kemarin Mas Roy lihat pada saat. Itu kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan palsunya. Dari mana Anda bisa? Mata saya kan mata seorang tukang cetak. Tukang cetak itu dulu saya nyetak foto itu bukan seperti sekarang pakai Photoshop, pakai printing enggak. Bentar. Jadi kertas foto, kemudian kita klise itu mulai dari kertas cuci cetak, klise itu kemudian kita masukkan developer, kemudian di fixer muncul itu diproses di kamar gelap. Nah, ini logikanya sederhana. Iya. Kalau Mas Roy katakan ijazah yang disampaikan oleh penyidik kemarin adalah 99,9% palsu, yang telah dinyatakan identik dengan 13 ya. 13 ijazah lainnya, artinya 13 ijazah lainnya palsu dong. Itu kan logika sederhana. Gini, ijazah lainnya nggak ditampilkan loh. Betul. Jangan salah. Betul. Kemarin sempat minta. Padahal kita udah minta. Oke, nggak ditampilkan. Sama sekali nggak ditampilkan. Bisa saya jawab Pak? Nah, jangan potong dulu kau. Bentar, Kau nggak ikut gelar perkara kau. Gimana? Kau share dari gelar perkara sekali lagi. Ya udah. Gimana logikanya itu. ketika kemudian dikatakan identik, tapi yang satu palsu, yang lain asli, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya kemungkinan besar ya nanti kita lihat pada saat sidang. Artinya 13-13-nya Anda meragukan itu? Saya tidak meragukan yang 13. Saya meragukan yang satu ini. Enggak, tapi logikanya nggak masuk Mas Roy. Memang nggak masuk karena identifikasi kemudian dikatakan identik dan itu tidak bisa kita percaya begitu saja. Kenyataannya apa? Polda mengatakan, oh kami sudah menyita semua dokumen. Dalam sidang KIP ngaku Polda Metro Jaya yang disita itu adalah dokumen yudisium sarjana muda. Kalau sarjana muda, dia ada terminasi 3 tahun, dia nggak mungkin selesai 5 tahun Mas Aiman. Dan itu sudah dijawab oleh mesin Lisa, Lin Intelligence Service Assistant, yang harusnya 3 hari lagi diresmikan sebagai kebanggaan UGM. Lisa mengatakan, Joko Widodo tidak lulus Universitas Gajah Mada. Ini mesin AI loh, bikinan UGM. Luar biasa. Iya, saya ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, ini gimana? Logikanya sederhana. Kalau satu dikatakan Mas Roy itu palsu, 99,9% palsu, 13 lainnya yang dikatakan identik oleh Lab 4 Polri, ya harusnya juga palsu juga dong. Logikanya kan seperti itu. Saya tidak tahu, bukan ahli soal menilai ijazah palsu ya. Tepuk tangan, jujur ini. Nggak, ini tapi soal pendekatan kewenangan. Sekarang pakai teori kewenangan dong ya. Jadi dalam proses penyidikan tentu penyidik yang diberi kewenangan untuk menyidik perkara yang dilaporkan. Ya, apa nih perkaranya? Nah, kemudian perkara yang dilaporkan itu memerlukan satu proses pembuktian. Nah, maka penyidik berhak untuk meminta satu keterangan ahli ataupun hasil pemeriksaan ahli di laboratorium dengan pembanding. Bukan bukan soal pembanding. Nah, ini bicara soal pembanding yang logika sederhana. Kemudian kepada Lab4. Nah, Lab4 ini yang diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk bisa menentukan memeriksa hasil pemeriksaan satu dokumen. Jadi apa yang disampaikan oleh Lab4 itu sementara ini harus diterima, dianggap benar sampai bisa pihak yang mengcounter membuktikan sebaliknya di mana tuh nanti Menarik nih. Ya di proses pengadilan. Kalau ini semua berdebat seperti ini kan sebagai satu edukasi ya. Edukasi memenuhi ruang publik.
Tapi ada yang disebut dengan kewenangan Nggak lembaga. apa-apa. Pengadilan jalan sendiri nanti. Kita Iya. justru mengawal. Jangan kemudian kita membebek pada pengadilan. Oh iya betul. Pengadilan Ya. justru harus dikawal. Tetapi Setuju, Pak memang Ketua teori Pradi? kewenangan itu harus dihormati gitu loh ya. Betul kan? Kalau Lepor punya kewenangan, ya Ya, kita oke. harus Oke. akui ya. Saya tanya kepada mantan penegak hukum, Bung Saud Sitomorang, pimpinan KPK 2015-2019, meskipun tentu nggak bicara soal ijazah waktu saya nggak tahu waktu di KPK sempat bicara soal ijazah nggak ya. Tapi saya ingin tahu nih, ini soal hal yang menurut saya dasar, basic gitu ya. Kalau satu dianggap palsu, 13 pembanding yang dikatakan identik, logikanya palsu semua dong, kan itu. Oke, boleh. Nah. Ya sebenarnya cerita ini dimulai dari tahun 90 ya waktu. Tapi boleh nggak saya tanya dulu, Anda pertama kali muncul di kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, yang kemudian dilaporkan, dan Anda pertama kali hadir di sini. Oh ya di sini pertama kali, tapi di tempat lain ada beberapa yang saya mengatakan bahwa kenapa saya tertarik mengikuti ini kan integritas nasional ya. Integritas nasional. Yes dong. Sip. Ya Oke. kan, ini integritas nasional, which is kita malu dong sekelasnya Nepal ya kan. Nepal kan 34. Nepal kan indeks persepsi korupsinya 34, kita 37, Oke. beda 3 aja. Oke. Jadi kalau Anda mundur 3 langkah, actually you are Nepal. Tinggal sebentar lagi kamu dinepalkan aja sama rakyat tuh. Jadi maksud saya gini. Jadi maksud saya gini, ketika kemudian saya di KPK itu ada program yang kita sebut sebagai Festival Integritas Kampus. Saya masuk ke kampus tuh. Kampus seluruh Jawa udah kita masuk. Kita di sana bicara integritas kampus. Kami minta mahasiswa mengakui apa dosa-dosa dia. Itu ada justru jumlah dosa-dosa itu. Nipu orang tua, kopi-kopi program, terus kemudian titip absen segala macam muncul lah. Jadi ketika kemudian ini muncul, saya membayangkan yang memiliki ijazah ini sekolahnya gimana dulu gitu. Iya kan? Kalau kita kan, Aiman coba deh. Kamu kuliah angkatan berapa? 96. 96, kamu sebutkan 10 orang angkatan 61 kelas, kamu ingat kan? Ingat, masih ada grupnya yang punya sekarang. ini ingat nggak? Coba Masih tanya ada nanti, grup tanya. WhatsApp-nya. Ya kan kita ingat tuh, teman kita seangkatan tuh refleks. Iya. Wiswan Siswandi, Usep Hidayat segala macam, hafal semua. Ya kan? Namanya ingatan hipokampus. Jadi Ingatan di dalam otak tengah yang namanya hipokampus. Jadi Iya. kalau kita benar-benar kuliah asli, pasti ingat tuh. iya, dan ingatan itu seperti fotografi. Bahkan bayangannya si Usep Ya, Hidayat jadi- tadi itu tahu ya. modelnya jalannya gimana, makan sate di mana, gitu Iya, kan. jadi Pernah ingat, nyontek ya. enggak gitu. Karena teman saya pernah mau nyontek sekali waktu mau ngambil contekan yang keluar rupanya duit 100. Nah, itu. Ini contoh ingatan hipokampus ya. Hal-hal lucu ingatlah gitu ya. Ya, Nah, karena kebersamaan dia ingat bercerita itu menceritakan sebuah frame. Oke. Apa yang Anda mau foto. sampaikan di sini maksudnya? Iya, jadi kembali lagi Maksudnya Pak Jokowi nggak ingat gitu? ya nanti tanya, nah mungkin dia sekarang udah coba ngapal-ngapal, maksudnya makanya apa? kemarin kan pakai tag name segala tuh, pakai tag name segala. Nah, itu soal lain ya. Tapi kalau kita bicara case ini sebenarnya saya telah katakan ini dimulai dari tahun 90 ketika kemudian digital ini meningkat, PBB sudah mengingatkan apa yang disebutnya digital divided. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah, Iman kamu dengerin aku lagi ngomong nih. Dengar. Kamu ngeliatin orang lain soalnya. Iya. Silakan, Aku Pak. lagi bicara digital divided. Apa yang terjadi hari ini digital divided. Digital divided itu dimulai dari akses terhadap digital, literasi terhadap digital, peralatan digital, kemampuan orang menggunakan digital untuk kemudian itu menciptakan apa yang disebut sebagai katakanlah menciptakan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat gitu ya. Richmond dengan 7 kemampuan dia yang di buku yang dia sebutkan itu saya baca satu-satu ada beberapa ya 9 model yang dia gunakan itu sebenarnya digital divided dengan kan umpamanya digantikan orang-orang yang lain. Jadi ada perbedaan. Digital divided itu ujung-ujungnya itu memang nanti itu perilaku korup memang. Nah makanya sebenarnya waktu itu ketika itu PBB menyarankan semua rakyat Indonesia ini semua dunia ini paham digital supaya nggak orang-orang digital ini jadi pembohong gitu. Atau orang-orang yang tidak mengerti digital jadi merasa lebih paham dari yang digital gitu. Jadi digital divided ini ancaman. Nah sekarang kan kita sudah mulai berupaya untuk mempersempit gapnya itu loh. Nah tapi ketika kemudian gap itu menjadi sempit, semua orang paham, memang semua orang nggak akan bisa nyambung. Kan kemarin ada bicara digital analog dengan digital. Analog tidak bisa diperiksa dengan digital, itu literasi digitalnya sangat rendah. Nah kenapa literasi digital sangat rendah? Untuk negara-negara yang indeks persepsi korupsinya 37 kayak negaramu ini Aiman.
memang Negara itu bangsat juga lah. Iya, negara saya juga. Itu digital divided itu berisiko. Ini perdebatan kita hari ini digital divided. Iya kan, sampai orang nggak percaya bahwa Rismon dengan 7 metode yang dia punyain, 9 yang dia punyain itu bullshit gitu. Iya kan? Padahal di bukunya tuh ada di belakang itu ya ada semua macam buku yang dia susun. Dia paham C++. Benar nggak, Mon? Iya. Benar. Nah, ya kan? Apa itu C++? Jadi maksud saya dia detail di situ. Jadi kayak saya katakan gini loh. Saya nggak mengatakan bahwa Asman dan seterusnya teman-teman untuk kemudian tidak men-challenge mereka ini. Challenge mereka. Challenge semua nih. Respond challenge tuh. Supaya jelas digital divided ini bisa kita selesaikan. Ya kan? Cuman mungkin nanti ada gaya yang mungkin harus lebih apa namanya? Yang menunjukkan kepada dunia luar, oh iya orang Indonesia digital divided-nya mulai bagus. Nanti itu kaitannya dengan indeks persepsi korupsi juga gitu. Jadi jangan dilarang Rismon dan jangan dilarang Roy, Tiva dan lain-lain. Jangan Asman yang dilarang juga. Kamu challenge mereka, Man. Ya udah challenge. Ya, kamu challenge ya, tapi kamu gunakan logika kamu, nalar kamu, argumentasi kamu. Saya sedang membayangkan Pastilah hakim ya. nanti. Tapi maaf, tapi challenge itu harus dengan ilmu yang sama, bukan ilmu ngawur. Oh iya dong. Itu. Ya, makanya dia kan tadi katanya pakai penasehat. Nah, penasehatnya juga challenge lagi, Roy. Iya, kalau penasihatnya cuma nomor-nomor dari kampus Tapi nggak terkenal gitu repot. saya boleh, saya izin ya, sebentar ya. Saya mau tanya ke Bang Rismon boleh, sebentar aja. Sebentar, Bicara singkat juga aja. akhirnya. Memang semua aplikasi itu bisa digunakan oleh orang awam kayak Fatal et al dan lain sebagainya. Itu kayaknya yang dipakai program aplikasi. Ya. Fatal et al itu aplikasi. Namanya Photoshop atau lainnya ya semacam itu. Sementara kami kemarin menunggu ahlinya itu katanya mau datang. Ya, 2 ahli itu. Katanya Joshua Sinambela dan Roni Teguh. Ya kan? Nah sebenarnya perdebatan yang menarik ya. Bahkan saya waktu ke ruang istirahat kemarin itu sebenarnya yang ditunggu oleh para penyidik itu kemarin perdebatan 2 ahli itu. Gitu loh. Supaya mereka mendapatkan perspektif benar nggak ini pasal 32 dan pasal 35 ini diterapkan kepada kami. Dan saya menunggu sebenarnya kemarin untuk ahli yang digunakan oleh kepolisian tersebut ya membuktikan secara ilmiah di depan kami dan penyidik dan pengawas termasuk Irwasda di mana kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini penting karena pasalnya itu bukan main-main yang sejak awal dilaporkan oleh Pak Jokowi, sejak laporan awal. Pasal 32 dan 35 itu ternyata itu pasal oleh Pak Jokowi sendiri sejak awal. Jahat itu. Karena ini begitu seriusnya pasal 32 dan 35 ini yang ancamannya bahkan melebihi maling uang rakyat. Ya, 12 tahun maksimum kepada kami. Kenapa enggak ahlinya itu tunjukkan juga di depan kami secara gentleman, saintifik, bukan pakai program aplikasi ya. Itu yang saya maksud, saya potong dulu Rismon. Itu yang saya maksud. Rismon memang harus di-challenge oleh siapapun. Harus di-challenge oleh siapapun. Ya. Dan tempatnya ada gitu ya kan. Sampai nanti kalau kemudian saya sedang membayangkan sebenarnya hakimnya ini simpel kok. Dia ingat stempel aja nanti hakim itu udah bisa mutusin kok ini palsu atau asli. Gimana? Lihat stempel itu hakim itu udah bisa mutusin kok. Logikanya sederhana sebenarnya. Anda mantan penyidik nih. Oh Anda iya, lihat stempel aja. tahu, ya. Ini kita minta coba Ya, tampilkan itu ya. nanti kan bisa kita lihat stempel duluan, foto duluan itu kan. Oke, sebentar. Ya. Coba bisa Simple as that. Boleh nggak Bang Saud sini? Biar jelasin dia, tugas dia. Tugas gua bukan di situ. Apa? Penyidik gua di sini nih si Roy sekarang. Stempel itu Ya. bisa menunjukkan hakim itu tinggal Oh iya, nanti kan dia kan bukan orang elek, bukan kayak Rismon ilmunya. Iya, Dia oke. pakai logika yang lebih simpel aja. Simple, sederhana. betul. Dan itu lebih wisdom sebenarnya. stempelnya di luar, di atas apa di bawah gitu. Ya nanti mungkin dia akan tanya di UGM itu letakin foto dulu baru stempel atau stempel baru foto. Nah, itu nanti urutannya begitu, ya kan? Itu sederhana itu aja. Jadi kan biar bagaimana juga kan institusi yang mengeluarkan UGM itu adalah yang menentukan. Ya kan? Karena dia institusi. Ini Ya. kalau bicara penyidik ya. Itu bicara makanya saya bilang netral. ini perdebatannya jangan henti-hentikan. Iya. Ini terus sampai ketemu nanti sebenarnya. Jangan lupa ini misi besar integritas bangsa Indonesia yang menyangkut pimpinan negaranya. Saya terima kasih pada Rismon, Tiva, Roy. Terima kasih juga Asman yang kamu men-challenge mereka. Ya, jangan pernah berhenti men-challenge mereka sampai nanti kita bisa pastikan kamu yang kau atau mereka.
Jadi begini juga Bang Saud ya, biar bagaimanapun ini sudah masuk ke tarafnya, sudah ada tersangka dan sedang menunggu P21 lah menurut saya ya. Jadi artinya itu nanti kan di pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan ya udah kita di pengadilan bagaimana pembuktian itu. Kalau di challenge untuk bagaimana antara katakanlah dua yang konon katanya ahli ini ya dan juga dua ya yang dibilang konon juga ya katanya dari ahli juga di bidang forensik. Kalau mau di-challenge silakan lah, ketemukan juga bisa kok, Tapi nggak masalah. Bang Saur, Ya yang kan? disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya Salah ini orangnya. sambil saya ODGJ ini namanya. Aduh, Saya lagi ngomong dipotong lagi. iya ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi itu. Oh ini ODGJ. orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Ya kan? Roy, namanya juga Jelas itu. usaha Bang gimana? Andi Aswan. Namanya usaha itu kamu Bagaimana juga berusaha. kalau- Anda nggak bisa, Anda nggak ngomong, nggak boleh ngomong. Saya mau tanya, pertanyaan Maksud saya. saya- Bisa nggak tadi? Nggak boleh ngomong Anda itu. Nothing personal. Besok minggu depan rakyat bersuara pertemukan kami. Nothing personal. Antara Anda Pada dengan rakyat. Joshua Sinambela. Ya semua ahli dari situ kami. Boleh dari aja. situ. Kalau bisa berkenan oleh teman-teman ya, Roni San dan sama Pak Joshua dan itu berkenan oleh Bahasa Jepang lagi ya, dong. silakan aja. Bahasa Jepang lagi. Ya. Roni San jawatannya? Wah, ini selalu menghina saya ya. Besok tunggu tanggal mainnya, ada kejutan. Besok. Ya, besok besok ada pagi. kejutan besok pagi. Jadi Besok pagi. begini aja. Ya, Maksudnya apa kejutannya nih? ada dong. Spill dikit dong. Hah? Spill dikit dong. Laporan Laporan. pasal 32 35 pembohongan publik ya terkait scan ijazah asli Joko Widodo karena kemarin ya kami tanyakan langsung kepada pengacara Pak Jokowi, nggak ada itu scan ijazah asli itu. Pengacaranya Pak Jokowi kami tanya pada saat face to face itu. Kami tanyakan dan kepada penyidik juga pada saat istirahat nggak ada itu. Nggak ada file scan ijazah asli itu di tangan orang lain karena ijazah analog itu Ya. disita oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Oke, nanti kita bicara soal itu yang lain. Tapi saya ingin tanya, tadi pertanyaan saya belum jawab. Bisakah kemudian setiap orang atau orang awam menggunakan aplikasi untuk kemudian mengecek tadi cap, ada garis dan seterusnya? Pertanyaan sederhana. Ini kan seperti apa ya? Bisa atau enggak itu, Bang Rismon? Ya nggak bisa lah Bang. Nggak Ilmu bisa, itu oke. bahwa ini kan proses matematika, digital image processing ini ya fondasinya adalah aljabar linier, matematika teknik, kalkulus, advance matematik, non-linear matematik. Memang hanya menggunakan seperti itu Photoshop. Rismon, maksudnya Aiman, itu kan ada stempel itu jadi lintasannya di merah, itu kan tinggal ngegeser-geser hiunya aja. Pakai kan? aplikasi. Iya. Itu maksudnya beliau Iya. apa bisa digunakan orang lain atau Iya, tidak? Aplikasi. Paham sih. Itu Ya, maksudnya. Maksudnya, Nanti saya bilang, Pak. maksudnya begini, Ya. digital image processing itu foundationnya itu matematik kompleks. Oke. Nggak sembarang pakai aplikasi orang tanpa tahu. Sorry ya, ini open source. Open source, siapapun bisa pakai. Open source. Inilah saya katakan kan, user dengan developer itu kan jauh banget ya. Lah, Anda kan mengatakan bahwa itu dengan matematika. Ini kan aplikasi open source. Semua bisa pakai itu, bisa mengecek. Buktinya saya bukan katakanlah ahli dari telematika lah, digital forensik. Tapi saya bisa bersama teman-teman. Karena apa? Open source. Bisa, Tinggal kita tapi masuk aplikasinya keakurasiannya saja. begini. Dan itu Dan jelas tidak gitu loh. dipercaya. Begini, Bang Tidak Andi. ada berkelat Allah. Begini, Itu untuk Bang Andi permainan-permainan Aswan. seperti itu untuk membuat pengelabuan kepada publik. Bang Andi Aswan yang terhormat, saya menyetir mobil bukan berarti saya tahu mekanik. Nah itu. Itu Bang. Jadi ya kita yang puluhan tahun pun menyetir mobil nggak tahu apa-apa tentang mesin mobil. Tetapi seseorang yang ahli di bidang mesin mobil itu ya tahu mendengarkan suara mobil pun dia sudah paham. Makanya itu Bung Resmon ya saya katakan. Makanya teknologi itu kan diciptakan biar orang juga paham dan orang bisa memakai teknologi itu. Nggak boleh sembarangan. Bukan menciptakannya. Menggunakan teknologi yang diciptakan oleh orang yang ahli. Ini Kan bahaya. begitu. Ini bahaya. Makanya Ini bahaya. ada yang namanya open source. Ini bahaya. Saya mau sampaikan. Logikanya Itu free. gini. Logikanya Bisa gini. digunakan oleh semua orang. Aku sebentar. Ya, Dokter Tifa. Jangan memutar-mutar seperti Saya itulah. Ya, di mana-mana pun WhatsApp
Itu juga susah dibuat, tapi orang Ini bisa bahaya itu. ya rakyat Indonesia, Nggak bisa bahaya. dibayangkan. Orang ngaco ini. Itulah teknologi. Nggak Jangan bisa dibuat kayak- teknologi itu sebagai katakanlah ya pengelabuan sesuatu lah seperti itu. Ini Ya. logical fallacy yang sangat Boleh berbahaya. saya jawab lagi, Bang? Terserah mau berikan logiknya berbahaya, tapi Gini, gini. ternyata Sederhana aja. adalah Nanti saya berikan kesempatan. orang awam pun Isu hangat bisa kadang bikin memakai menat, apalagi kalau teknologi tidak itu. bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Belum nyala apa ya?